Semua kejuaraan dunia ada di sini. Vision Plus, House of Sports. Impian mantan personil Cherrybelle, Anissa Rahma dan Anandito Dwis memiliki momongan tinggal selangkah lagi. Sebab Anissa kini sedang hamil 4 bulan. Sebab itulah suasana hati mereka berbahagia. Anissa dan Dito yang ditemui bahkan masih tak percaya jika akan segera memiliki momongan. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah ya bahwa hari ini akhirnya tiba juga setelah penantian kita, perjuangan kita selama 4 tahun dan berbagai macam ikhtiar kita yang kita tempuh, dari waktu dan segala keringat yang kita keluarkan ya, untuk mendapatkan buah hati ini akhirnya terjawab sudah ya, insya Allah. Ya, menikah di tahun 2018, pasangan Anissa Rahma dan Dito mengaku tak ingin menunda untuk punya momongan. Namun pada kenyataannya, keinginan mereka belum kesampaian. Hari pun berganti, bulan hingga tahun berikutnya, Anissa Rahma tak kunjung hamil. Keduanya pun memilih konsultasi ke dokter dan disarankan untuk mengikuti program bayi tabung. Dan tahun pun berganti lagi, dalam rahim Anissa belum juga tertanam benih hingga 3 kali program bayi tabung, namun usaha mereka gagal. Biasa bangetnya tuh karena yang aku sih sebagai saksinya ya, kita berdua jalanin ini tuh pernikahannya tuh nggak mudah banget gitu ya, bahwa kita memiliki harapan mempunyai anak tuh mungkin berapa kali lipat ya rasanya yang berbeda dari pasangan di luar sana gitu. Yang pertama setelah divonis oleh medis dokter gitu kalau kita nggak bisa mempunyai anak secara normal, itu cukup sedih juga gitu ya, dapat kabar kayak gitu. Jadi tahap apa yang harus kita tempuh gitu untuk mendapatkan buah hati itu, makanya yang selalu jadi impian semua orang gitu kan ya. Dan langsung dokter pun bilangnya udah harus bayi tabung pada saat itu. Pada saat bayi tabung kita pun awalnya nggak langsung pengen bayi tabung lah ya, makin ada tahap-tahap. Selain itu mungkin ada tradisional karena banyak lingkungan kita pun teman-temannya banyak yang mendapatkan hasil yang baik pun dari berbagai macam tahap juga ya. Jadi ada yang tradisional, semua cara tuh ada yang berhasil. Jadi kita coba tapi kembali lagi gitu ya, hasilnya pun kita sebagai manusia boleh berikhtiar, boleh merencanakan suatu ikhtiar, tapi hasilnya Allah yang menentukan dan kita akhirnya diberikan hasilnya lewat bayi tabung. Dan yang bayi tabungnya yang keempat ya. Iya. Anissa dan Dito mengaku sempat terguncang atas kegagalan program bayi tabung. Namun keduanya pantang menyerah serta tak larut dalam kegalauan dan kesedihan. Anissa dan Dito yang mengaku dikelilingi orang-orang yang menyayangi, keduanya kembali mencoba program bayi tabung yang keempat kalinya. Dan diiringi dengan ikhtiar, keikhlasan, serta kemantapan hati, usaha keduanya itu akhirnya berhasil. Bahkan setelah 4 tahun menanti, Anissa disebut-sebut mengandung bayi kembar. Insya Allah. Alhamdulillah. Dan ya bersyukurnya juga dikasih sama Allah 2 gitu kan. Benar-benar yang nggak kita sangka-sangka, tapi yang dulu kita inginkan juga, yang kita idamkan juga, tapi nggak terlalu banyak menuntut atau berharap gimana segimana dikasihnya. Tapi alhamdulillah Allah berikan bayi kembar dan semoga sehat sampai lahiran nanti, karena masih panjang perjalanannya. Masih panjang perjalanannya, semoga Allah jaga selalu. Kini, Anissa Rahma mengaku sangat bahagia karena sudah diberi kesempatan hamil. Lantas, bagaimana perasaan Anissa merasakan pertumbuhan janin dalam rahimnya? Pusing, pokoknya perubahan-perubahan itu dijalanin gitu. Tapi alhamdulillahnya harus disyukurin sih ya. Karena itu kan dari dulu kan aku pengen banget merasakan rasanya orang hamil tuh kayak gimana. Dan akhirnya kesampaian gitu. Terus pas aku ngerasain, wah ternyata begini ya rasanya. Jadi ya udah dinikmatin aja justru gitu. Sallallahu ala Muhammad.
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sehat enak ya, semoga lagi selesai ya. Amin. Rona wajah kebahagiaan Dea Ananda dan Ariel Niji tergambar jelas di wajah mereka. Karena dalam waktu dekat, keduanya akan menjadi orang tua. Ya, usia kehamilan Dea yang sudah 8 bulan membuatnya bersiap-siap menyambut kehadiran baby S itu. Dea mengaku saat ini, ia sudah menyiapkan perlengkapan baby sesuai jenis kelaminnya. Juni pokoknya, itulah. Due date-nya Juni. Jelang lahiran, salah satu mantan personil trio Kwek-Kwek ini mengakui jika persiapannya bukan hanya perlengkapan baby. Sebab di usianya yang sudah di atas 30-an, Dea juga membutuhkan mental yang kuat untuk melahirkan calon anak pertamanya itu. Yang berat itu mental menurut aku. Bukan masalah sakit atau apa. Aku sih nyantai banget ya kalau masalah harus dioperasi lah, harus di histeroskopi operatif gitu. Aku enggak sih. Tapi lebih ke mental dimana kita pasrah. Itu yang menurut aku paling berat dalam program hamil siapapun itu. Fisik apa segala macam, udahlah mental yang harus disiapin. Udah. Baru sih pas minggu ke-30 baru mulai beli. Itu pun juga listnya yang bikin temenku yang udah pada punya anak. Terus pas lagi ke tokonya juga ditemenin sama temenku yang anaknya 3. Jadi aku nggak mau sok tahu. Bahkan di listnya itu udah ditulis jumlah baju segini aja, 3, 6 gitu-gitu. Jadi supaya kita nggak BM gitu. Ya udah sih. Jadi aku ngikutin apa kata mereka aja yang udah pada mengalami. Udah. Ya, Dea mengaku berusaha menyiapkan banyak hal untuk menyambut baby S. Lantas, bagaimana dengan nama? Benarkah Dea sudah menyiapkan nama nan elok untuk calon anak perempuannya? Nama udah. Enggak, jenis kelamin udah siapin tak? Cewek. Perempuan atau perempuan? Cewek. Cewek. Namanya udah boleh di-share atau enggak? Nggak boleh. Inisial gimana? Atau artinya kan? Baby S. Inisial S. Nggak ada niat. Jadi kebetulan kalau cewek aku yang kasih nama, inisialnya kebetulan S. Terus kalau cowok Ariel yang kasih nama S juga, tapi nggak di-planning. Ya udah baby S gitu.